Mau ke pantai kok harus punya tiket Formula E? Ditulis oleh Ahmad Reza dari SeaWorld.com. Politik jauh lebih rumit daripada fisika, Albert Einstein. Mudah-mudahan saya tidak sebingung Anda, wahai para warganet. Ada kejadian lucu atau miris sekaligus. Rencananya mau ke Ancol, kok kudu punya tiket Formula E segala. Ibaratnya mau mantai tapi kudu nonton Formula E. Lah kalau nggak suka balap-balapan, ya pusing 7 keliling. Kamu nggak bisa masuk ke pantai loh. Beli tiketnya Formula E dulu ya, baru kamu bisa mantai ya. Maksa nggak sih? Apakah panitia tidak melihat selera orang berbeda-beda? Ada yang pengen nyantai di pantai, ada yang suka kebisingan di tempat dugem, ada yang suka nyepi ke pegunungan, atau memang ada yang suka balap-balapan. Tidak bisa hantam kromo dong? Di mana empatinya? Kalau ingin membuat event perhelatan Formula E laku, jangan begitu caranya. Gak usah pakai syarat dan ketentuan berlaku deh. Masa hobi ke pantai terus dibelokkan mesti beli tiket Formula E segala? Beberapa hari lalu saya pikir berita ini hanyalah akal-akalan saja. Tapi memang betul, resmi saya lihat beritanya di akun-akun berita ternama. Misalnya di detik.com. Dilansir dari media tersebut, kawasan Ancol, Jakarta Utara ditutup untuk masyarakat umum saat perhelatan balap Formula E. Warga yang mau ke Ancol, meski hanya ke area pantai, tetap harus memiliki tiket Formula E. Selama pegang tiket Jakarta E-Prix, maka bisa masuk Ancol, kata Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol, Aryadi Eko Nugroho kepada wartawan, Senin 23 Mei 2022. Seperti diketahui, Formula E Jakarta akan digelar pada 4 Juni mendatang. Seluruh Ancol ditutup selama balap Formula E. Hai Ancol Lovers, khusus hari Sabtu 4 Juni 2022, Ancol dan seluruh unit rekreasi di dalamnya tidak dibuka untuk umum ya. Yang bisa masuk Ancol hanya khusus pemilik tiket Jakarta E-Prix saja. Demikian informasi yang disampaikan melalui situs resmi Ancol. Bagi yang ingin membeli tiket Formula E kategori Ancol Festival, pengunjung bisa menikmati seluruh unit rekreasi Ancol seperti Dunia Fantasi, SeaWorld Ancol, Ocean Dream Samudra dan Atlantis Adventure, dan Atlantis Water Adventures. Nah loh, jika kita baca berita dari detik.com ini, bukan hanya pantai Ancol ternyata. Kalau kita beli tiket Formula E, kita bisa menikmati semuanya, seperti Dufan, SeaWorld, dan lainnya. Dengan demikian, demi menyukseskan event Formula E, masyarakat diiming-imingi dengan tiket palu gada. Apa yang lo mau, gua ada. Intinya, dipakai atau tidaknya tiket Formula E, ditonton atau tidaknya Formula E, sing penting laku. Ternyata saya tidak sendirian. Dugaan agar tiket Formula E laku dengan cara demikian juga dikatakan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menduga tiket festival Formula E Rp250.000 tidak diminati warga. Karena itulah panitia menyiasati dengan tidak menjual tiket masuk Ancol saat gelaran Formula E Sabtu 4 Juni 2022 mendatang. Niatnya mau mengklaim bahwa tiket Formula E laku keras, padahal yang diobral Ancol dan seluruh wahananya, kata anggota DPRD DKI Jakarta Agus Hamunangan saat dihubungi rm.id Minggu 22 Mei 2022. Karena itu Agus menilai ajang balap Formula E merupakan komoditas politik Anies Baswedan. Dia ingin menjadikan ajang balapan itu sebagai bahan kampanye politiknya. Saya ingatkan kepada BUMN agar berpikir ulang memberikan sponsorship, karena ini balapan formula merupakan peristiwa politik, tegasnya. Dia juga menolak keras rencana penutupan Ancol itu, karena memaksa warga membayar Rp250.000 per orang untuk masuk Ancol sangatlah licik. Karena tidak semua pengunjung Ancol berniat masuk ke wahana seperti Dufan ataupun SeaWorld. Bagaimana dengan warga yang hanya ingin ke pantai, yang retribusinya murah, tandasnya. Seperti diketahui, akun Instagram @AncolTamanImpian menginformasikan jika pada Sabtu 4 Juni Ancol ditutup untuk umum. Yang bisa masuk Ancol hanya khusus pemilik tiket Jakarta E-Prix saja. Tiketnya hanya dijual melalui ancol.com dan jakartaeprixofficial.com. Tulis akun @AncolTamanImpian Minggu 22 Mei 2022. Bahkan annual pass, 6-month pass, member, komplimen, dan VIP pass pun tidak bisa digunakan pada tanggal tersebut. Jika tetap ingin masuk Ancol, diharuskan membeli tiket Ancol Festival Rp250.000. Informasi yang diunggah akun Instagram @AncolTamanImpian ini pun dikomentari sejumlah netizen.
Katanya tutup tapi buka kalau bundling Aprix. Kebijakan yang aneh alias maksain. Sindir akun @ibrahim_ihwan. Diskriminasi. Sahut akun @mrizkinaya. Kalau sudah beli tiket masuk Ancol via e-commerce gimana Min? Tanya akun @flowmars. Jadi jelas membingungkan. Mau suuzon ya gimana lagi? Kebijakannya kentara banget agar tiket Formula E seolah-olah laku. Terlalu dipolitisasi sih. Makanya Formula E menjadi pertaruhan bagi Anies Baswedan. Kalau gagal kan bahaya buat citranya. Politik memperumit masalah, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Bung Albert Einstein di awal paragraf ini. Bagaimana menurut Anda? Menerima para pendukung mobil buat tanggal 4 Juni. Bisa dilihat ini ada hari ini 15 Maret, besok ada lagi sampai tanggal 24. Ini untuk ditaruh, dicek lebih dalam oleh custom. Nanti setelah masuk semua baru kita unboxing perkiraan tanggal 27. Kata Sahroni, Formula E nanti langsung gas saja, gak perlu coba track. Serius loh. Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Ajang Formula E yang sedianya akan digelar di Jakarta, Indonesia, tepatnya pada 4 Juni 2022 ini memang fenomenal, karena berbagai kontroversi yang menyertai, bahkan sejak perencanaan balap mobil listrik yang tidak terkenal itu dimulai. Setelah sirkuit dikabarkan jadi, dengan model lintasan sirkuit yang bagi saya menimbulkan pertanyaan besar, kenapa bentuknya seperti itu? Masih pula ada kabar yang membuat kita mengernyitkan dahi dan tidak habis pikir. Ya, pagi ini 24 Mei 2022, terus terang saja, saya kaget membaca postingan yang berseliweran di beranda media sosial IG saya, yang menyebutkan bahwa menurut Ketua Komite Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni, nanti balapan Formula E di sirkuit Ancol nanti tidak pakai dicoba lebih dahulu. Pokoknya langsung gas alias langsung balapan saja. Mungkin Dena sirkuitnya cukup dipelajari dari gambar atau video secara virtual yang dikirim oleh panitia penyelenggara. Kalau pernyataan ini benar, ya nantinya bisa kita ikuti perkembangannya saat pelaksanaan balap mobil listrik, yang tiket termurahnya dibanderol Rp250.000 itu. Sungguh tindakan yang bagi saya, nekatnya luar biasa. Kalau Formula E memang benar-benar disebut sebagai salah satu jenis kegiatan olahraga, selama ini olahraga mana yang atletnya tidak melakukan pengenalan lapangan terlebih dahulu?